Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini saya ada di sini. Semua adalah anugerah. Jadi karya Tuhan itu luar biasa. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita dapat mengalami dan menikmati. Karena tanpa kita mengalami dan menikmati, kita tidak akan dapat mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau saya dengar anak-anak naik semua kuncinya sama. Pada waktu kita sudah tidak mempunyai kemampuan, kekuatan dan iman, disitulah Tuhan bertindak. Jadi ingat, perhatikan, kita kerap kali asal kita beriman, asal kita mampu. Sebab dikatakan dalam Injil Rasul Paulus berkata, pada waktu aku lemah, disitulah kuasa Tuhan sempurna dan nyata. Jadi kapan kita akan mengalami? Kalau kamu sudah habis. Jadi kalau kamu masih merasa, aku bisa, terus masih merasa bukan mencepelein, meringankan, itu saja sudah tidak akan sampai. Jadi saya digembleng Tuhan tuh dari kecil. Waktu di Irian, saya disuruh ngalami Tuhan seperti Rasul Paulus naik kapal karam. Terus naik perahu putus dua-dua mesinnya. 2 hari 2 malam terapung-apung di lautan teduh. Tidak tahu arah, tidak tahu apa-apa, tidak ada alat komunikasi, tidak punya apa-apa. Dan saya hanya makan kelapa muda. Makanya sampai zaman sekarang saya suka kelapa muda. Karena 2 hari 2 malam hanya makan kelapa muda. Karena memang kalau kita turne, selalu disuruh membawa kelapa muda. Kenapa? Saya bilang, kita tidak tahu dokter. Nanti di tengah jalan mesin putus. Loh, kita bawa 2 mesin. Tidak mungkin putus satu lagi. Wah, kita tidak pernah bisa menduga. Oke, 2 putus. Terapung-apung di atas lautan, tidak tahu arah, memandang itu tidak ada, hanya ada air. Saya bilang, ikan banyak gitu kok, ikan banyak loh. Ikan tongkol tuh gede-gede, banyak. Wah, loncat sana, loncat sini. Saya bilang, tangkep dong. Tangkep, makannya bagaimana? Sashimi. Wah, zaman itu belum ada sashimi. Enggak sampai kita makan mentah gitu. Terus saya bilang, ngangkepnya pakai apa? Oh, kalau nangkep gampang. Pakai apa? Sapu tangan. Nangkep pakai sapu tangan? Iya. Yuk kita deketi. Sapu tangan digini-gini, digigit. Terus makannya bagaimana? Masalah. Nah, ini masalah. Makanya saya bilang, kalau engkau tidak ngalami, engkau tidak akan tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita kerap kali disuruh ngadepi kayak begitu, karena apa? Karena Tuhan tahu, kamu itu masih muda, mau ini karepmu dewek. Kalau disuruh nyerah sama Tuhan tuh bilang, ya nyerah, tapi, nah ya itu. Tapinya itu pikiranmu itu yang tidak sampai.
Dan hambatan pertama adalah pikiranmu. Watakmu itu yang sulit sekali. Maka dari itu saya berdoa, Tuhan, ini aku buat suruh ke mana ini ngapain? Oh, mereka sudah ahli perang kabeh gitu kok. Sudah pinter-pinter. Aku sendiri malah kalah. Tapi Tuhan berkata, sampaikan. Apa? Supaya mereka tahu bahwa kita itu di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan nyata. Keadaan sekarang ini sedang menghadapi kenyataan-kenyataan yang akan terjadi. Ada yang kuat, ada yang enggak. Semua bimbang, semua bertanya-tanya. Tapi percayalah, Tuhanmu itu lebih tahu daripada kamu. Apapun yang terjadi, mengucap syukur. Percaya, Tuhanmu sanggup lakukan segala perkara. Nah, yang dibutuhkan apa? Kejujuran, keterus-terangan, keterbukaan. Jujur sama Tuhan. Kita tuh sebetulnya sudah diberi perlengkapan. Apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita di dalam segala perkara. Dia akan memberitahukan. Dia akan menuntun. Dia akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk sampai. Tapi kamu yang tidak mampu memanfaatkan itu. Yang dibutuhkan itu adalah apa? Semangat. Kemampuan untuk apa? Nyerah, ngucap syukur. Percaya apapun yang kamu alami itu baik. Dan yang menjadi masalah buat kita adalah kita itu masih terikat sama apa? Nah, itu yang menjadi masalah. Terikat uang. Yang paling susah itu uang. Watak, kelemahan, mata keranjang, sombong. Itu yang paling sukar. Makanya saya tanya, Tuhan apa? Tuhan bilang, ajari mereka tentang Gideon. Gideon. Saudara semua kenal, yang namanya Gideon itu sebetulnya seorang pemberani apa enggak? Hah? Enggak. Tapi Tuhan berkata apa? Pahlawan. Yang gagah berani. Aneh enggak? Bertentangan enggak? Itu Tuhan. Kenapa dipilih Gideon? Orang yang lemah, orang yang ketakutan, dan penakut. Nah, lucunya saudara, pada waktu dia memilih Gideon, Tuhan bilang, pahlawan yang gagah berani. Dan pertama kali diberi apa? Pengikut. Jumlahnya berapa? 33.000. Dia sekali niup sangkakala. Suku-suku semua digerakkan hatinya sama Tuhan. 30.000 lebih datang semua. Wah, dia sudah mulai ada dengan orang yang penuh dengan penakut dan tidak punya keberanian. Dengan lihat orang kayak gitu, jadi kuat enggak? Hah? Berani enggak? Persis kayak kamu di Mahanaim enggak? Demikian datang banyak, jadi kuat. Padahal kalau kamu tahu, pertama kali Mahanaim dibangun Iin, aku ini di rumah dia. Dia bilang gini, Pak,
Aku kok tidak sanggup sih Pak. Tidak kenapa? Lah ini kalau mana ini kayak ini piye? Itu baru berapa ratus ya. Persembahan kasih tidak punya ini piye? Loh, kamu kok ribut kayak gitu itu ini milik siapa? Milik Tuhan. Lah kalau kamu yang sedih susah. Iya ya. Lah terus piye Pak mosok ndak anu. Loh. Ya kalau ndak ada duit ya sudah bilang terus terang duit belum ada. Persembahan kasih ndak ada. Kalau kamu mau keluar ya keluarlah. Ya toh? Habis mau apa? Oh bukan milik saya. Nah, Tuhan tidak ngasih duit, ya wes toh, bubar toh. Dia sampai gini, lu kok modelnya bapakku kok kayak gitu. Ngerti saudara? Saya dari permulaan itu dia bikin Mahanaim itu, saya selalu kalau datang mampir ya cuma dia bilang, Pak keadaan ini santai saja lah. Ya udah mungkin toh Pak. Loh kok tidak mungkin kenapa? Ini milik siapa? Yang dibutuhkan itu percaya dan kamu denger-dengeran peka. Bukan masa bodoh. Kalau tidak ada, ya bilang aja terus terang. Tuhan tidak ada. Apa yang aku mau berikan? Sudah. Sampai waktunya tidak ada, ya sudah. Nah, mereka mau pergi, silahkan. Ini milik Tuhan. Nah, itulah yang saudara harus belajar. Kamu harus percaya. Tuhanmu itu luar biasa. Kita sudah ditetapkan destiny kita. Nah, makanya kita harus belajar dari firman. Gideon, orang yang takut kayak gitu dikatakan pahlawan yang luar biasa. Nah, lalu sampai dia mengatakan, kalau aku pahlawan, di mana yang cerita nenek moyang bahwa engkau luar biasa membuat mukjizat, laut membelah laut, berjalan perang, benteng roboh dewek-dewek. Wah kan enak ya. Nah ini loh, kamu tidak boleh punya pikiran ngatur Tuhan. Nanti kan Tuhan bertindak, nanti kan Tuhan. Tidak bisa. Yang dibutuhkan percaya, ngucap syukur. Jalani apapun, paling-paling mati. Ya toh, mati ya masuk surga. Enak toh, luwih cepet luwih apik. Betul? Tapi kamu bisa enggak? Nah itu enggak bisa. Takut mati. Sedang sekarang ini saya sendiri dengar malaikat berkata di surga, berbahagialah orang yang pulang sekarang. Itu saya dengar. Lebih-lebih pada waktu beberapa bulan yang lalu. Yang ngasih anggur kita itu, si Ibu Mul sama suaminya, itu datang ke rumah saya. Cerita-cerita mau bagaimana anggurnya ini. Seminggu kemudian suaminya pulang. Dia bilang, Pak, Hengki pulang. Hah? Ngapain? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Rumahnya ada persekutuan. Dia ikut. Habis itu dia bilang, badanku kok tidak enak. Masuk kamar, gelek, pingsan, blas, mati. Tak, itu tak. Tidak cerita apa-apa. Istrinya pun sedang terbang ke Bali. Jadi misi di tengah jalan. Demikian istri yang darat, dikasih tahu, Bapak berangkat. Pulang lagi ke Jakarta. Oh tadi nganter dia. Katanya sudah pulang. Kita tidak pernah mengerti. Tapi sebaliknya, orang yang model-model kayak
jos sama teman-teman nih, kok enggak mati-mati ya? Wong dia juga sudah ngomong, enggak kuat. Betul enggak? Hah? Kok malah enggak mati-mati? Memang Tuhan itu unik, antik, misteris, membingungkan. Makanya kerap kali saya katakan apa? Banyak hal ku tak mengerti. Udah, percaya saja. Ini dipercaya apa? Tuhan kita luar biasa. Maka dari itu Gideon pada waktu dikasih tahu gitu, aku cari bukti Tuhan. Kalau benar-benar engkau mau menyertai aku. Ya, Tuhan itu luar biasanya. Dia tahu. Dan lucunya dia nuruti. Karena tahu keadaan kita. Dan Tuhan itu bukan manusia. Kalau ada seseorang yang sudah menyakitkan atau mengecewakan kita sudah punya a priori terhadap orang itu sudah tidak bisa terima. Tuhan enggak. Ini kelemahannya gini, saya dobrak. Kebaikannya cuma satu, diurusi yang satu. Aku bilang, lu kenapa Tuhan? Aku mau. Ini saya sendiri, saya bilang, Tuhan, engkau kok pilih aku orang kayak gini nih, kayak apa? Ini umur sudah mau 80, masih bokon suruh naik tingkat 5 ini aku. Ini bokon suruh naik, lu udah ada lip Tuhan. Ya nanti tingkat kuat, jalani aja. Nyatanya aja kuat tuh. Cuma mau berhenti, berhenti sebentar Beb. Masih kurang 2 kok. Ternyata cuma kurang 1. Naik lu mana lu sudah sampai sini kok. Oh, kita kerap kali tidak bisa mengerti. Ngerti enggak? Yang dibutuhkan itu percaya saja. Udah. Dan kamu baca firman dan katakan kepada jiwamu. Saya pertama kali mau ikut Tuhan dan Tuhan berkata, engkau harus ngomong. Kenapa? Karena setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat karunia banyak, itu selalu terjebak dan jatuh. Karena apa? Merasa disayang Tuhan. Hati-hati, itu jebakan. Karena kamu merasa disayang Tuhan dan merasa kamu mampu, justru di situ jebakan setan. Memang Tuhan itu sayang, tapi bukan berarti kamu lebih daripada orang lain. Tidak. Sebab sebaik-baiknya kamu, sedapat karunia sebanyak kamu sekalipun, di hadapan Tuhan tidak ada yang baik. Kesucian kita di hadapan Tuhan itu seperti kain larah. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara, pada waktu Gideon diberikan pengikutnya sudah 30.000 orang lebih. Dia merasa mulai. Justru dia merasa mulai ada teman segitu banyak. Tuhan malah bikin gara-gara lagi. Kebanyakan. Yang ikut kamu ini kebanyakan. Loh. Yang gerain siapa? Tuhan. Yang mendatangkan orang-orang itu 30.000 lebih siapa? Tuhan. Sudah datang. Sekarang Tuhan bilang, kebanyakan. Saring. Pulang pertama dikasih siapa yang takut pulang 22.000. Tinggal 10.000. Masih lagi Tuhan berkata apa? Kebanyakan. Disaring lagi tinggal bagaimana? Logikanya di mana coba?
Jangan pakai pikiran. Jangan hitung-hitungan. Tapi percaya. Hidup orang Kristen adalah hanya percaya, lain tidak. Hanya percaya. Engkau akan sanggup melakukan segala perkara. Makanya dengan anak-anak pergi kemana-mana saya mengucap syukur. Engkau didik anak-anak Tuhan seperti waktu zaman aku muda. Engkau biarkan hamba sampai tersesat di mana, di hutan, di laut. Saya ngalami semua. Saudara. Makanya kita itu kalau dididik Tuhan, mengucap syukur. Jangan ngeluh. Percayalah, Tuhanmu sanggup melakukan segala perkara. Makanya pada waktu Gideon habis, dia ketakutannya kambuh enggak? Ingat, jangan merasa kalau sudah sama Tuhan lalu tidak ada kelemahan, tetap kambuh. Sehingga pada waktu Gideon disuruh nyerbu, takut. Sehingga Tuhan berkata, kalau kamu takut, coba kamu ngintip. Aneh enggak? Orang takut suruh ngintip musuh. Malah suruh datang ke tempat perkemahan musuh. Enggak masuk akal. Ya masuk sana ya ditangkap, betul? Dia malah, kamu ke sana sama bujangmu. Ngapain? Sudah ke sana. Jangan tanya-tanya ngapain, bagaimana. Kalau Tuhan bilang, kamu ke sana, jalani saja. Paling-paling mati, ditangkap, selesai. Jangan mikir. Sampai di sana cuma dengerin orang ngimpi. Setelah itu jadi kuat. Nah, kan aneh tuh. Nah, kenapa kalau orang mimpi? Tuhan sendiri dia ngomong kan lebih kuat toh. Kalau Tuhan ngomong itu kan beres. Kok dengerin orang ngimpi kok roti guling perkemahan semua dibabat sama roti. Sebutir roti. Wah, setelah itu bangkit dia. Terus apa? Nah, orang perang kok disuruh bawa trompet sama buyung sama isinya api. Logikanya di mana? Udah ikuti aja. Ingat saudara. Dan dia kelemahan Gideon, kamu harus belajar. Karena dia dipilih dan dia berkata, demi Tuhan dan Gideon. Itu kelemahan. Demi Tuhan pun tidak ada demi Gideon. Makanya pada waktu saya dipanggil Tuhan bilang, ingat, setiap kali kamu melakukan tugas yang aku sudah perintahkan, kamu harus ngomong, aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ngomong sama diri kita sendiri. Dan itu sampai sekarang saya masih bisa berdiri di sini. Kalau saya pikir, saudara, saya itu sudah tidak mampu. Secara fisik, bagaimanapun juga, jalan saja itu kadang-kadang itu udah, bahasa Jawa ini itu gloyoran. Jadi tidak bisa lurus gini. Kadang-kadang, lu kok miring kenapa Tuhan? Kesini kenapa? Karena apa? Keseimbangannya sudah mulai berkurang. Bayangin, sudah. Makanya untung ada BP, ada AL. Sekarang sampai kalau keluar kota, enggak boleh sendiri. Aku bilang, kenapa? Sudah keloyoran gitu. Nanti jatuh di jalan piye. Aku bilang, ya wes nurut. Sadar kekurangan. Tapi bukan berarti tidak berjalan. Ngerti saudara?
tidak menyerah. Saya kemarin dulu waktu ke Temanggung, Iin sampai ngomong gini, "Tah, semangat." Loh, aku loyo. Iya. Oh ya, betul. Loyo, saudara. Sampai pulang itu, Lani ngomong gini, "Pah, waktu di Temanggung itu Cici sama Agung ngomong apa?" Enggak ngomong apa-apa. Loh, Papa numpangi tangan, diajak berunding. Enggak tahu. Lupa, saudara. Hah? Aku kok lupa semua? Waduh, fisikku sudah parah. Tapi setelah diomongin sama Lani, diceritakan, inget tuh. Oh ya, betul. Masih ada tugas, belum selesai. Jadi tidak boleh pulang lagi. Lebih-lebih disuruh pergi ke Mahanaim. Ngapain Tuhan? Naik terap tingkat 5. Aduh Tuhan. Sampai aku yang, kenapa sih Iin kok beli lip yang murah punya ITB itu cuma 4 juta. Kok enggak mau? Kan warrior, tukang perang. Oh, infanteri. Oh ya wis lah. Ya sudah, aku bilang. Kuncinya di mana, saudara? Segala sesuatu saya kemukakan sama Tuhan. Terbuka, jujur, kemukakan sama Tuhan. Keadaanku kayak gini Tuhan. Kelemahanku di sini. Ini keadaan yang aku hadapi begini. Apa yang aku harus lakukan? Percaya, engkau pasti dijawab. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak mungkin dia diam. Justru di dalam saat kesesakan, saatnya kamu tidak punya iman, saat kamu lemah, di situ kuasa Tuhan sempurna. Nah, ini manfaatkan. Ini yang kamu harus pegang terus. Makanya pada waktu Gideon dikatakan semua meninggalkan, tinggal 300. Tuhan bilang, yes. Dengan 300 ini aku akan menyelamatkan kamu. Dan perhatikan saudara. Dengan 300 dia dapat mengalahkan. Dan bukan dia yang perang. Orang itu pedangnya makan temannya sendiri kok. Jadi dia tidak perang. No? Dia cuma niup, masang udung. Pedang perang-perangan dewe. Ya sudah ada. Dan kamu perhatikan, awas. Kejatuhan Gideon di mana? Gideon itu tragis, saudara. Setelah dia mati, anaknya 70 orang semua mati. Dibunuh sama salah satu anaknya. Bunuh-bunuhan sendiri. Tragis amat. Terus Tuhan berkata ini, ajari mereka, Mahanaim, jangan lihat hasil. Gideon pada waktu sudah berhasil, selesai, dan dia mau diangkat oleh orang-orang Israel. Kamu yang merintah, anak cucumu turut merintah. Gideon bilang, tidak, yang merintah kamu Tuhan. Bagus toh? Karena dia sadar bukan dia. Tapi perhatikan, dia minta apa? Anting-anting hasil. Dan dari hasil itu dia membuat efod. Membuat efod itu kan baju ya. Baju imam. Dengan emas itu. Dan itu jadi berhala. Sehingga membawa kemusnahan keluarganya. Perhatikan saudara. Tuhan pesan. Jangan sampai anak-anak Tuhan di Mahanaim ini berhasil terus kemudian lihat hasil. Lupa diri. Membuat berhala yang tidak pernah. Orang bikin efod itu kan bajunya imam. Bagus.
Seolah-olah itu bukan berhala, tapi itu bisa jadi berhala. Apa yang kamu suka? Maka dari itu kita itu wajib di hadapan Tuhan, jujur apa adanya, beritahukan semuanya. Kelemahanmu, kelebihanmu, semua beritahukan. Dan menghadapi apapun, jujur ngomong sama Tuhan. Terus terang. Tuhan pasti buka jalan buat kamu. Dia Allah yang luar biasa. Dan selalu ada jalan. Makanya saya orangnya tidak peduli saya. Tidak urusan saya. Kalau Tuhan suruh pergi, berangkat. Saya tidak peduli saya. Bayangin saudara kemarin. Ada hamba Tuhan sakit. Sakit kanker. Sudah ditutupi sama keluarganya. Semua sudah ditutup-tutupi. Jangan sampai ada orang tahu. Didoakan. Terus datanglah hamba Tuhan yang dar karunia. Oh, jangan khawatir, kita berdoa. Tambah 10 tahun. Wah, keluarganya senang. Ya, orang sakit didoakan ditambah 10 tahun senang tak? Senang. Datanglah Yusa. Akhirnya pulang. Saya jam 11 datang ke rumah sakit, saya bilang, pulang. Hah, pulang? Kapan? Sekarang. Istrinya di situ bilang gini, loh, sing hamba Tuhan itu bilang 10 tahun, sing ini bilang suruh pulang. Jam 11 saya datang, setengah 12 saya pulang, selesai sampai ketemu di surga. Jam 9 mati. Terus dia bilang, datanglah, istrinya yang ngomong loh, datanglah Yusa, 10 tahun dihapus semua. Ngerti saudara? Kalau jadi penyambung lidah Tuhan, itu belum tentu enak. Saya tidak pernah pusing. Kalau Tuhan bilang, antar, pulang, ya pulang. Saya tidak peduli orangnya. Sebab saya punya prinsip, Pak. Siapa yang pulang dulu? Untung. Makanya kalau istri saya ngomong, yang ini sesak, ngucap syukur, pulang. Kalau sudah boleh. Loh, aku ya mau. Ngomongnya bilang gitu, tapi pikirannya belum mau. Kalau sudah waktunya, ngucap syukur, pulang. Ya, aku ya mau, tapi tidak pulang-pulang. Pikiranmu belum mau pulang. No. Aku mau. Kalau kamu tidak ngalami sendiri, itu tidak percaya. Ngomong gampang. Tapi roh jiwamu ini. Maka dari itu saudara belajar dari firman. Gideon pada waktu Tuhan berkata, 300 ini cukup. Ya, jalan aja. Lakukan apa saja. Tapi saudara perhatikan. Pada waktu 300 orang telah menyelesaikan tugasnya. Dia datang ke kota-kota. Minta roti dan air. Tidak ada orang memberi. Tidak ada orang memberi. Dan Gideon marah. Nanti kalau aku sampai kembali lagi bawa kepalanya raja itu. Kamu tua-tua ini akan gebuki pakai duri dari hutan. Dan mereka digebuki sungguh loh. Pulang itu 70 tua-tua dikumpulin dihajar semua sama duri. Terus yang di menaranya dirobohin. Ngerti saudara? Di situ Gideon tidak dapat menguasai diri. Lupa itu karya dan pekerjaan Tuhan. Maka dari itu engkau harus
berkata kepada dirimu sendiri. Lukas 17 ayat 10. Aku adalah hamba. Setelah kamu melakukan semua tugas yang dari Tuhan, kamu harus ngomong, aku adalah hamba yang tidak berguna. Jadi kalau kamu diejek, kamu dikatakan apa-apa, santai, ngucap syukur. Saya ngalami, bayangin saudara, melayani seorang bapak, sarjana, orang kaya, 4 tahun. Tiap pagi jam 7 sampai jam 8, saya mampir ke rumahnya, melayani firman, menduakan. 4 tahun. Sudah berhasil, selesai. Dikatakan apa? Yusa, 1 hari loh itu. Sudah selesai 4 tahun. Datang, Yusa, selamat tinggal. Hah? Mau kemana Om? Bukan kemana-mana. Aku sekarang sudah tidak butuh kamu lagi. Rasain. 4 tahun. Tiap pagi sebelum pergi ngantor ke direktur sekolah perawat, mampir rumah dia, melayani. Selesai berhasil, hasilnya sudah miliaran. Aku mulai hari ini tidak butuh kamu. Rasanya kayak apa saudara? Apakah saya malaikat? Puji Tuhan. Tidak. Saya pun marah. Tapi bedanya di sini. Kenapa Gideon dibiarkan aku enggak? Nah, karena apa? Sikap hati. Tanya Tuhan dalam segala perkara. Waktu dia bilang, aku tidak butuh kamu. Saya bilang, aduh, aku rasanya kepingin tak tonjok. Aku tidak dapat uang 1 sen 4 tahun melayani. Mau usir sekarang. Sudah berhasil. Saya bilang, Tuhan, marahnya bukan sama manusia, marah sama Tuhan. Dari dulu aku sudah bilang tidak mau melayani orang model kayak gitu. Kenapa mau suruh? Dia tidak jawab, rendah hatinya. Waktu itu terus saya mau pulang, kursinya nempel pantat. Aku naik, ikut. Tak pikir ini ada lemnya. Nah, kursi ini kan kursi zaman kuno, stalbes. Tidak kuat ngangkat. Loh, saya gini tidak ada. Gini tidak ada. Lah yang nempel apa? Ngalami sampai kayak gitu. Yang nempel apa sih Tuhan ini? Tidak ngomong. Cuma angsal tak angkat, ikut. Dan itu tidak sekali. 3-4 kali. Saya orangnya bandel. Apa sih yang nempel? Tidak ada. Mulai coba lagi. Ya, nempel lagi. Ya, apa sih Tuhan? Dari situ saya tahu. Seperti Samuel dipanggil Tuhan. Dicari engkong Eli. Tidak. 2 kali, tidak 3 kali. Aku pun ngalami sama Tuhan. Waktu kos. Tengah malam jam 12. Dipanggil nama saya. Chongsin. Nama saya dulu Chongsin. Bukan Yusa. Yusa ini kan nama baru. Aku dulu kasih nama Yusa. Ya tidak mau. Yusa buat apa? Aku bilang. Itu namaku nak. Yosua itu namaku. Aku berikan kamu. Supaya kamu ngalami seperti yang aku alami. Ya sudah, mau. Panggil saudara. Malam-malam itu panggil. Chongsin, keluar. Siapa yang nyari saya? Saya keluar loh. Saya tidak tahu kalau itu Tuhan. Jadi keluar. Jam 12:30. Ya tidak mungkin ada orang tahu Tuhan. Ya tidak ngomong. Apa sudah keluar kan yang ngomong di luar tuh ya. Aku lu kan rumah. Makanya kamu tuh harus kenal Tuhanmu. Enggak ngomong.
Aku balik lagi, mulai mau tidur. Jongsin. Siapa sih ini? Keluar lagi saya. Kedua, saya lihat, wah enggak, pasti Tuhan. Terus saya masuk, saya bilang, Tuhan, Engkau yang manggil aku. Yes. Nah, ngomong dia, ada apa Tuhan? Hambamu mendengar. Ngomong-ngomong seperti manusia gini. Ingat, aku kasih tahu kamu. Pilih apa? Iin atau Mamai yang mati. Waduh. Lawang dipanggil kok urusan kayak begitu. Berkat ndak. Iin atau Mamai yang hidup. Lu kenapa? Iin baru setahun belum ya? Iin atau Mamai? Mikir ini toh. Kalau Iin bikin lagi bisa. Loh, betul enggak? Mikir loh, jangan kamu kira aku ini enggak mikir. Iin, ini belum setahun. Bikin lagi bisa lah. Tapi Dek Mamai, repot. Sebabnya nyari orang model kayak gitu kan susah. Loh, tante itu luar biasa loh. Sebagai seorang istri melayani suami, ngetop. Nanti aku mikir, yang mana ya Tuhan? Cepat jawab. Bos moh bingung aku. Kalau Iin nanti mati Mamai susah, ya percuma. Ngapain aku bilang? Dek Mamai sing mati, luwih susah meneh ngurusi model Iin aku. Susah meneh Tuhan aku minum. Wis balik. Saya itu menghadapi kenyataan hidup begitu. Kembali, wis pilihan, terserah. Oke. Aku tetapkan 3 hari yang akan datang. Ya. 3 hari yang akan datang saya di telepon, di telegram sama istri saya. Iin sakit keras. Aku mau ujian dulu. Aduh piye ini? Ujian atau Iin? Ujian paling mati ya wis mati sebenarnya lah. Wis milih Mamai ya wis ini mati. Jadi saya tetap ujian. Selesai ujian saya pulang. Saya pikir saya pulang wis dengar Iin mati. Bapak, Mamai sudah telepon, mamahku, papaku, Mai sudah datang semua ke Semarang. Iin meninggal. Jadi saya pulang, wis Iin matek lah aku ngono. Wis engko bikin gawe meneh. Jadi saya itu orangnya memang hidup kenyataan ya begini ini. Jadi terus saya pulang, lah ini sudah digendong Mamai. Lu kok rasis do mati? Jadi saya tidak tanya apa-apa. Loh, rasis do mati? Ndak. Oh, kapan? Kenapa tidak bisa? Aku sudah nyerah, tak sukamu Tuhan. Mak bilang, aku serahin. Kalau harus pulang, kalau harus tidak. Malah hidup. Hidup dengan Tuhan itu aneh toh? Ngeri-ngeri, sedep. Percayalah. Tuhanmu luar biasa. Maka dari itu saudara, kalau Gideon pada waktu itu dipakai, ingat ya, saya ingatkan, jangan sampai kamu jatuh seperti Gideon. Jangan lihat hasil, apapun, ngucap syukur. Tuhanmu baik. Tuhan punya destiny buat kamu sendiri. Tidak sama. Tapi jangan khawatir. Tuhan yang punya menetapkan. Dan ingat,
dengan Tuhan itu bisa diubah. Jadi jangan tetapkan, ini jodohku, tidak bisa diubah. Bisa diubah. Kenapa Tuhan berubah-berubah? Tidak tahu. Memang Tuhan suka bikin gara-gara. Itu Tuhan kita. Yang penting kamu percaya Tuhan baik. Semua akan jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu, saudara. Bumi di bawah kita sudah melekah. Saya waktu di Cirebon Tuhan berkata, jaga-jaga dan berdoa. Apa yang akan terjadi? Tidak tahu. Tapi pasti terjadi. Tidak tahu. Saya juga tidak mau tahu. Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Ingatkan supaya berjaga dan berdoa. Waktunya sudah sangat singkat. Maka dari itu saudara, kita harus waspada. Apa yang terjadi tidak tahu. Tapi ngucap syukur. Lakukan bagianmu. Kamu berjaga berdoa. Kalau Tuhan ingatkan, lakukan. Jangan tanya-tanya. Jangan terlalu dianalisa. Kalau sudah kepepet, tanya pemimpin. Kalau pemimpin bilang gini, terjang saja sing salah pemimpin ini. Paling-paling digantung sama-sama. Jadi kamu harus berani punya sikap hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Maka engkau akan menikmati hasil karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ayo sembahyang. Tuhan hambamu sudah sampaikan, hamba tidak tahu. Tapi engkau mengatakan, ingatkan, waspada. Selalu ngomong sama diri kita sendiri. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan. Dan hambamu minta belas kasihanmu. Engkau kuasai anak-anakmu di tempat ini. Karena belakangan ini Tuhan, yang telepon kepada hamba semua, istri, suami, suami dikacaukan. Kalau tidak suaminya, istrinya. Aduh, sampai aku bilang, Tuhan, ini bagaimana anak baru 17 bulan, istrinya selingkuh. Anak baru lahir, suaminya selingkuh. Piye tah Tuhan? Tolongi Tuhan. Dan hambamu percaya, kalau engkau mau, pasti ada jalan keluar. Karena engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Supaya anak-anakmu di tempat ini kuat, menyelesaikan destininya, dan kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Karuniakan kepada anak-anakmu di tempat ini hati, sikap hati yang menengadah kepadamu, tidak yang lain. Yang mendahulukan engkau. Supaya kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan. Sembahyang. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan? Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless, Jalan Boulevard Barat Raya, Ruko In Kopal, Blok F, nomor 50, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hubungi 45851254 atau 92958800. Bless to Bless, Bless to Bless.
terdengar di dalam dunia. Tak ada yang bisa lukiskan indahnya cintamu.